Semangat pagi Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Septiani Wahyu Utami, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Gabus Grobogan, mengajar mapel IPA. Dalam rangka memeriahkan Jambore GTK 2024, saya membuat sebuah model inovasi pembelajaran menggunakan diferensiasi kesiapan belajar. Dengan memanfaatkan platform Quizzes dan teknologi Smart TV, inovasi pembelajaran ini semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di luar sana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini Bu Septi mau bertanya, yang nggak masuk adakah? Masuk semua ya? Berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Bahagia semua ya? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Amin. Nah, kemarin di kelas 8, di kelas 9 awal kita sudah belajar sedikit tentang sel. Kalau kelas 8 kita bahas lebih detail ya kan? Kalau kelas 9 kemarin sel itu kaitannya dengan proses reproduksi. Proses reproduksi. Nah, proses reproduksi ini pasti dia akan mengkaitkan dengan adanya pewarisan sifat. Contohnya apa? Sekarang bisa coba tanya Nabila. Nabila, kira-kira hidungmu mirip ibumu atau mirip ayahmu? Mirip ibu. Nah, ada juga nggak yang ayahnya rambutnya keriting, ibunya rambutnya terus, lahirlah kalian yang rambutnya ngombat? Ada nggak? Pasti bisa yakin, kalaupun kalian nggak ada, di luar sana ada. Itu yang namanya sifat-sifat genetika yang diwariskan. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat ini, ya. Oke, siap ya? Siap. Masih semangat kan ya? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalau kita belajar pewarisan sifat dan genetika, harapannya kalian dapat mengidentifikasikan pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi. Kemarin, pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengerjakan tes diagnostik, mengerjakan krisis, ya kan? Ada berapa soal? 20 soal. Nah, dari 20 soal ini, Bu Septi telah petakan kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok awal. Gak apa-apa, kelompok awal itu artinya kalian siap akan menerima materi dari Bu Septi. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok med atau medium. Kelompok yang selanjutnya itu ada kelompok high. Nah, kelompok high ini nanti akan melakukan sedikit praktikum atau simulasi mengenai pewarisan sifat, ya. Sekarang kalian boleh berkelompok. Silakan, ya. Masing-masing. Nah, tadi Bu Septi kan minta kalian untuk bersemangat. Sekarang kita pacu semangat kita dengan melakukan tepuk semangat. Nah, bagaimana caranya, Bu? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung.
mempersiapkan ponsel kalian. Pastikan sudah ada koneksi internetnya. Kita akan bermain bersama sebagai pertanyaan pemantik. Gak usah banyak-banyak soalnya. Kita yang penting bermain bersama, have fun saja ya. Sudah? Oke, sebentar. Ayo, kita bermain quizzes. Masih nol, belum ada yang memimpin siapa? Oh, Livian Selona. Ya, Livian Selona Arkananta, Muhammad Zainur, ayo. Yang lainnya segera menyusul. Cecilia, Cincin. Ayo, segera yang lainnya. Fidelia. Fidelia masih memimpin. Ayo Yahya, jangan mau kalah Yahya. Fidelia masih memimpin. Fidelia sudah selesai. Adakah yang bisa mendapatkan poin lebih dari Fidelia? Biasanya ini kecepatan dan kecepatannya diperhatikan juga. Ayo, Cici ada di peringkat belakang Cici. Prisi. Yudhistira. Oh ini kedua bulan ya Yudhistira ya. Ya. Peringkat 26. Yudhistira peringkat 26. Enggak apa-apa. Ayo segera disusul. Barangkali bisa menyusul Fidelia. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita akhiri bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita lihat yang nomor 1 siapa? 1 apakah Fidelia tergusur? Wah, Fidelia tergusur diganti Valencia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini tadi sedikit tentang pewarisan sifat. Sebetulnya siapakah toh yang kok bisa ya Bu pewarisan sifat ini dipelajari? Siapa toh yang awalnya dia mencetuskan untuk mempelajari tentang genetika dan pewarisan sifat ini sehingga bisa memperkirakan hasil keturunan baik itu pada tumbuhan atau pada maupun hewan, sehingga saat ini itu ramai dengan adanya rekayasa genetika dan itu tentunya ada keuntungan dan istilahnya dampak negatifnya juga. Kalau keuntungannya kita bisa mencari misal kalau pada pepaya genetikanya itu direkayasa sehingga di Thailand sana pohon pepaya itu dari atas sampai bawah itu berbuah semua. Kalau di Indonesia kan hanya atasnya saja loh. Nah itu salah satu dampak positif dari rekayasa genetika. Dampak negatifnya apa Bu? Biasanya nanti yang asli atau originalnya pohonnya seperti apa itu nanti akan terus-menerus tergusur. Hanya varietas unggul yang dikembangkan. Nah, kira-kira kalau kalian bisa ditanya siapa pencetusnya, kira-kira tahu nggak? Mendel. Wajahnya seperti apa tahu nggak? Kalau ini tahu nggak ini siapa? Ayo anak cewek ada yang tahu nggak? Itu yang cowok siapa ya? Oh ini Rofit ya? Di situ ada Rofit, ada yang Yusira. Wah kalau yang sebelah
biasa masih ada anak ya. Nah, sekarang kita akan pelajari ini dulu. Ya, silakan disimak terlebih dahulu videonya tadi. Dulu ya. Ini harusnya YouTube Premium. Jawabannya di video ini. Sambil diperhatikan, sambil kalian mengira-ngira kenapa toh kok bisa sama? Masih ingat kan, bagian yang kecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam Sudah sel belajar terdapat Marx sel ya? yang di dalamnya terdapat benang yang membawa sifat keturunan, dikenal dengan nama kromatin. Benang kromatin ini nantinya akan menebal membentuk kromosom. Kalau dia makin lebih mendalam, ternyata di dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen inilah yang paling dekat dalam pewarisan sifat dari orang tua atau ibu kepada anak-anaknya. Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika. Orang yang pertama kali menemukan konsep genetika yaitu Bapak Gregor Johann Mendel atau dikenal sebagai Bapak Genetika. Penelitian sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan konsep Hertzsprung atau kacang Patri. Beberapa alasan mengapa Mendel menggunakan konsep Hertzsprung atau Patri dalam penelitian yang dilakukannya. Antara lain, kacang Hertzsprung dapat bersifat autogami dan allogami. Ini masih ingat, artinya kacang Hertzsprung dapat melakukan penelitian sendiri dan dapat pula melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian, cepat memisahkan keturunan, keturunannya pun banyak dengan varietas yang kontras. Misalnya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna biru, ada yang letak bunganya berminyak batang, ada juga itu juga, ada yang bentuk kolomnya halus, ada juga yang keriput. Dan masih banyak lagi perbedaan ciri lain yang mencolok. Alasan selanjutnya yaitu umur tanaman kacang Hertzsprung cenderung berbeda, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu berbunga dan berbuah. Nah, inilah alasan kita menggunakan kacang Hertzsprung sebagai bahan eksperimennya. Sebelum mempelajari lebih mendalam tentang pewarisan sifat, kami harus mengenal dan memahami terlebih dahulu beberapa istilah-istilah dalam ilmu genetika. Antaranya parental, biasanya digunakan penisa. Parental artinya induk atau anak tuanya. Filial melambangkan huruf F. Filial adalah keturunan. Ada dua macam filial yang harus adik-adik pahami. Ada F1 artinya keturunan pertama, maksudnya adalah anak-anaknya. Sedangkan F2 artinya keturunan kedua, sama saja seperti cucunya. Ingat ya, F2 bukan berarti anak kedua, tapi keturunan kedua atau anak dari F1. Jadi biasa kita sebut cucu. Istilah selanjutnya adalah gen. Di awal kita sudah membahas sedikit tentang gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Dalam istilah genetika terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan adalah gen yang memiliki atau yang mana, biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutup atau kalah, biasanya
gabungan huruf tertentu. Genotip ada dua macam, yaitu genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Misalnya A besar, A besar, atau A kecil, A kecil. Bisa sama-sama besar atau sama-sama huruf kecil. Untuk yang sama-sama huruf besar disebut juga genotip homozigot dominan. Sedangkan yang sama-sama huruf kecil disebut genotip homozigot resesif. Sedangkan genotip heterozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Ada huruf besar dan ada huruf kecil. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Selanjutnya, lawan dari genotip adalah fenotip. Fenotip adalah sifat-sifat yang tampak atau terlihat, biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, bentuk hidung, mata, dan lain-lain. Ada lagi istilah alel. Alel adalah pasangan gen di dalam kromosom yang sama. Contohnya seperti yang tadi, ada A besar, A kecil. Artinya A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Istilah selanjutnya ada hibrid dan hibridisasi. Kalau hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat berbeda, sedangkan hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis molekul yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Masih ingat kan video sebelumnya tentang teknologi reproduksi hewan atau tumbuhan? Kalau lupa bisa disimak ya. Istilah terakhir adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin, bisa sama dengan sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Masih membahas tentang gamet, dalam ilmu genetika, adik-adik harus bisa menuliskan lambang gamet dari setiap genotip yang diketahui. Ketentuannya sangat mudah kok. Jika berasal dari genotip homozigot, maka penulisan gametnya cukup ditulis satu huruf dengan genotip tersebut. Tapi jika berasal dari genotip yang heterozigot, maka gametnya harus ditulis dari kedua huruf genotipnya. Tapi harus dipisah ya, tidak perlu digabung lagi. Agar lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan gamet dari genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Untuk genotip A besar A besar, maka gametnya hanya A besar. Karena A besar adalah genotip yang homozigot atau hurufnya sama. Untuk genotip A besar A kecil, maka gametnya A besar dan A kecil. Ingat kan, A besar A kecil adalah genotip heterozigot. Ada huruf besar dan ada huruf kecil, sehingga harus ditulis kedua-duanya. Oke, sedikit merefresh yang tadi tentang sifat yang dominan dan resesif. Kalau dominan artinya dia sifat yang paling menonjol. Nah, di sini Bu Septi perlihatkan ada AA, berarti dia yang dominan A besar ya. Nah, kalau yang bawah A besar A kecil, yang dominan kira-kira yang mana? A besar. Nah, dimanapun itu, apapun itu hurufnya, kalau dia bersifat dominan, pasti dia hurufnya besar. Dominan itu bagaimana Bu? Misal, ibu kalian rambutnya lurus, bapak kalian rambutnya keriting, kalian anaknya rambutnya lurus. Berarti yang paling dominan ibu atau bapak? Ibu. Itu ya, tahu ya? Oke, bisa dilanjutkan. Bisa ya, bisa dengan kata sambung dan bisa menggunakan koma atau bisa dituliskan besar, atas, dan bawah. Untuk genotip A kecil, maka gametnya hanya A kecil karena membuat genotip homozigot hurufnya sama-sama kecil. Baiklah tadi materinya sampai di sini dulu ya. Nanti akan dilanjut. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah menyimak video tentang pengantar tentang pewarisan sifat. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Nah, tadi kan sudah berkelompok. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai pewarisan sifat. Nah, kelompoknya tadi masih ingat ya? Sekarang sudah berkelompok kan ya? Oke. Nah, kelompok awal ini nanti Bu Septi
Septi akan memberikan materi kalian yang sedikit ringan atau yang paling awal sekali, yaitu tentang kromosom. Kelompok awal 1 dan awal 2 silakan mengerjakan LKPD tentang kromosom. Di sini sudah disediakan LKPD-nya. Ini Bu Septi juga berikan tentang kertas hias. Nanti silakan bisa dipotong sekreatif mungkin ya untuk presentasi kalian. Kelompok awal 2 sini ya. Selanjutnya untuk kelompok medium ada 2 jenis yang akan kita lakukan. Yang pertama, tadi kan yang paling ringan materinya adalah kromosom. Yang kedua, silakan kalian mengerjakan atau menggambar tentang DNA. Ini ya. Kalau membutuhkan gunting lem di depan sudah bisa disediakan. Kemudian kelompok 4, tadi kan kita juga sudah menyinggung mengenai percobaan dari George Mendel. Silakan kalian buat infografisnya ya. Jadi yang sana menggambar, yang sini buat infografis. Yang kelompok dengan percobaan kancing genetika, silakan kalian buat simulasi. Simulasi nanti tabel percobaannya silakan dipresentasikan ya. Silakan. Nah, kancing genetikanya kalau membutuhkan gunting atau lem bisa ambil di depan ya. Ini sih tulis kelompok, nggak usah. Ini nanti kan kalian gambar, ya gambarnya kan ada di sini, sini bagian-bagiannya, ya. Siapkan satu. Sekarang Bu Septi nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai persilangan monohibrid. Dari hasil pengamatan didapatkan pasangan merah-merah dengan genotip M besar dan fenotip merah jumlahnya 5 pasangan. Pasangan merah putih genotip M besar, M kecil, fenotip merah didapatkan jumlah 10 pasangan, dan pasangan putih-putih dengan genotip M kecil, fenotip putih didapatkan jumlah 5 pasangan. 1. Warna apa yang bersifat dominan dan resesif? Warna yang bersifat dominan adalah warna merah dan warna yang bersifat resesif adalah warna putih. Perbandingan genotip yang dihasilkan adalah M besar banding M kecil, M
Perbandingan fenotip yang dihasilkan merah banding putih didapatkan 15:5 dan hasil akhir yang didapatkan adalah 3:1. Data yang dihasilkan apakah mendekati persilangan yang dilakukan oleh Mendel yaitu untuk fenotip 1:2:1 dan untuk fenotip 3:1? Jawabannya iya. Hasil data yang dilakukan yaitu untuk fenotip didapatkan 1:2:1 dan untuk fenotip didapatkan 3:1. Kesimpulan dari percobaan kelompok kami yaitu persilangan monohibrid adalah persilangan sederhana yang hanya memperhatikan satu sifat atau tanda beda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tanya enggak? Ya, sebentar. Siapa yang mau bertanya? Nabila. Oke. Angkat tangannya yang tinggi ya, supaya teman-temannya tahu siapa yang mau bertanya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan fenotip? Terima kasih untuk Nabila. Jadi izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Genotip adalah sifat gen yang tidak tamak karena merupakan susunan dari sebuah gen. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, sudah ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas jawabnya. Oke, jadi percobaan Mendel itu ditemukan perbandingan 1:2:1 dan 3:1. Jadi demonstrasi sederhana yang dilakukan oleh kelompok berapa tadi, kelompok yang Fidelia ya, kelompok 5 itu sudah membuktikan percobaan dari Mendel ya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan refleksi ya terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Septi minta kalian menuliskan satu emoticon saja. Emoticon tahu ya, ada yang smile, ada yang sad, ya kan? Nah, Bu Septi akan
absen 8 dari kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit testimoni saat kegiatan KBM oleh Bu Septi Mapel Ilmu Pengetahuan Alam. Menurut saya, cara mengajar Bu Septi sangat jelas, sabar, dan menyenangkan. Di sela-sela pembelajaran juga menambahkan ice breaking atau lelucon yang membuat para siswa tidak tegang saat belajar. Bu Septi tidak menekan para siswa saat belajar dan selalu mementingkan keinginan para siswa untuk mengembangkan di bagian mana mereka ingin belajar. Bu Septi juga selalu menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat siswa terhadap IPA. Bu Septi juga selalu memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga membuat kegiatan pembelajaran IPA terasa lebih aplikatif dan bermanfaat. Sekian sedikit testimoni pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.